His name. He is King of all kings. Let us praise Elohim Israel. So this praise throughout all the earth. This creator of the world. Yahweh Sebaot is His name. Yahweh Sebaot is His name. He is coming to the earth to give His word to us. Set the people of the world. He is Yeshua HaMashiach. Holy Spirit in my heart, I feel His love in my life. He has anointed me. In Him I will rejoice. So this praise throughout all the earth. This creator of the world. Yahweh Sebaot is His name. 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 He is Yeshua HaMashiach. He is coming to the earth to give His word to us. Set the people of the world. He is Yeshua HaMashiach. So His praise throughout all the earth. His creator of the world. Yahweh Sebaot is His name. 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 He is Yeshua HaMashiach. Nyanyi mazmur bagi Dia, tinggikanlah namanya, Raja segala raja. Pujilah Elohim Israel. Soraklah seluruh bumi bagi Pencipta alam. Yahweh Sebaot namanya. Yahweh Sebaot namanya. Dia turun ke dunia, berfirman bagi kita, menyelamatkan umatnya. Dia Yeshua HaMashiach. Rohnya ada di sini, ku rasakan kasih-Nya mengurapi aku, berikan sukacita. Soraklah seluruh bumi bagi Pencipta alam. Yahweh Sebaot namanya. Yahweh Sebaot namanya. Yahweh Sebaot namanya. Yahweh Sebaot namanya. Yahweh Sebaot namanya.
His name. He is King of all kings. Let us praise Elohim Israel. Serve His praise throughout all the earth. His creator of the world. Yahweh Sebaot is His name. Yahweh Sebaot is His name. He is coming to the earth to give His word to us. Set the people of the world. He is Yeshua HaMashiach. Holy Spirit in my heart, I feel His love in my life. He has anointed me. In Him I will rejoice. So His praise throughout all the earth. His creator of the world. Yahweh Sebaot is His name. 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 He is Yeshua HaMashiach. He is coming to the earth to give His word to us. Set the people of the world. He is Yeshua HaMashiach. Serve His praise throughout all the earth. His creator of the world. Yahweh Sebaot is His name. 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 He is Yeshua HaMashiach. Seperti rusa rindu, seperti rusa rindu sungaimu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus penuhi Dengan penuh ucapan syukur, pada saat ini kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan dari hari lepas hari, hingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama dan kami dapat memuji serta meninggikan nama-Mu. Sekarang waktunya untuk kami mendengar isi hati Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti, sebagaimana Engkau memberikan pemahaman dan pengertian kepada hamba-Mu.
Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang akan merebut kebenaran firman dari dasar hati dan pikiran kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini, tinggalkan setiap hati dan pikiran kami, karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman saja. Terima kasih Bapa, berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, demi nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Aleichem. Puji Tuhan, berkenaan dengan akan dilantiknya Gembala Sidang, Wakil Gembala Sidang dan pejabat Gereja Pemulihan Firman Keluarga yang berdoa dari Jakarta, maka saya akan membawakan firman yang saya beri judul Pemimpin yang Amanah. Pertama, saya ucapkan selamat datang kepada saudara-saudara kita dari GPF Keluarga yang berdoa dari Jakarta yang hari ini sudah ada bersama-sama dengan kita. Kita berbicara tentang pemimpin yang amanah. Apa sih yang dimaksud dengan amanah? Yang dimaksud dengan amanah kalau di dalam bahasa Inggris adalah trustworthy atau dapat dipercaya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pemimpin itu bisa diangkat atau bisa karena mengangkat diri sendiri. Jadi ada dua tipe pemimpin, saudara-saudara. Sekarang ini yang banyak adalah orang yang menjadi pemimpin karena mengangkat diri sendiri. Tipe seorang pemimpin yang mengangkat diri sendiri, kita lihat di dalam kitab suci, di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-12, ayat 1 sampai ayat yang kedua. Maka Miriam serta Aharon berbicara menentang Mose, karena wanita Kus yang telah dia ambil, sebab ia memang telah mengambil seorang wanita Kus. Dan mereka berkata, apakah sesungguhnya Yahweh hanya berfirman melalui Mose saja? Apakah dia tidak berfirman melalui kita juga? Dan Yahweh mendengarnya. Ini pernyataan dari Miriam dan Aharon yang mengangkat dirinya seolah-olah mereka hanya yang dipakai oleh Bapa Yahweh. Artinya karena kesalahan Mose yang melanggar aturan pada saat itu, dianggap Mose tidak layak menjadi seorang pemimpin. Yang lebih parah lagi kita melihat di dalam pasal yang ke-16 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, maka Korah bin Yishar bin Kehat bin Lewi serta Datan dan Abiram anak-anak Eliab dan On bin Pelet anak-anak Ruben mengambil tindakan, dan mereka bangkit ke hadapan Mose bersama orang-orang dari Bani Israel. 250 pemimpin jemaat itu yang dipilih dalam pertemuan orang-orang yang ternama. Lalu mereka dikumpulkan melawan Mose dan melawan Aharon, dan berkata kepada keduanya, cukuplah bagimu, karena seluruh jemaat itu semuanya kudus, dan Yahweh ada di tengah-tengah mereka. Lalu mengapa kamu mengangkat dirimu di atas jemaah Yahweh? Ayat-ayat ini mengungkapkan tentang Korah, Datan dan Abiram yang memimpin 250 orang-orang ternama, orang-orang hebat untuk menentang Mose. Ketika saya membaca ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, sejujurnya saya teringat kejadian tahun 2001. Bagaimana saya pun diperlakukan hal yang sama. Ada rapat besar-besaran, seharusnya gembala sidang yang mengundang, tetapi ini bukan gembala sidang yang mengundang. Kalau hal itu dilakukan karena saya melanggar moral misalkan, atau saya melakukan kesalahan fatal, bolehlah hal itu dilakukan oleh majelis, dalam tanda petik majelis gereja.
Tetapi pada saat itu saya ingat betul, saya dikumpulkan, mereka mengadakan rapat, saya diundang. Sebelumnya dikasih makan dulu biar kenyang. Setelah makan kenyang, lalu saya dihakimi. Yang menghakimi orang-orang ternama, orang-orang hebat, orang-orang yang mengerti pekerjaan Tuhan. Jadi ini adalah orang-orang yang memimpin sebagai seorang pemimpin, tetapi bukan datang dari Tuhan, melainkan karena mengangkat diri mereka sendiri. Pemimpin yang dipilih Tuhan itu tidak mudah menyerah ketika menghadapi masalah dan mencintai pekerjaannya. Saya melihat dari satu kisah, kita membuka saja di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-29. Sebuah kisah yang menarik, saudara-saudara, tentang bagaimana seorang bekerja dengan luar biasa, tetapi pekerjaan yang cukup lama itu seolah-olah hanya sebentar karena ada satu tujuan. Kejadian 29 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20, yang demikian bunyinya. Dan Yakob mencintai Rahel, lalu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun demi Rahel, anakmu yang bungsu." Dan Laban berkata, "Adalah lebih baik memberikan dia kepadamu daripada aku memberikannya kepada pria lain. Tinggallah bersamaku." Maka bekerjalah Yakob demi Rahel 7 tahun, dan di matanya semua itu seperti beberapa hari saja oleh karena cintanya kepada Rahel tentu saja. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pekerjaan seberat apapun, selama apapun, kalau ditekuni karena ada satu tujuan, maka orang akan bisa mencintai pekerjaan itu dengan baik. Saya sebagai seorang gembala sidang yang pernah mengalami permasalahan besar, saya tidak pernah patah arang, saya tidak pernah mutung istilah orang Jawa, atau saya down, tidak. Saya selalu berkonsep kalau ada tantangan di depan saya, maka tantangan itu merupakan tembok yang harus saya hancurkan, bukan saya menghindari tembok. Karena seorang pemimpin yang berhasil adalah seorang pemimpin yang bisa menyelesaikan masalahnya, bukan menghindari masalah. Nah, oleh karena itulah maka saya akan menyampaikan di sini ada 7 hal pemimpin yang sesuai dengan firman. Pemimpin yang sesuai dengan firman itu seharusnya bagaimana? Ada beberapa ayat yang ingin saya ajak untuk saudara membuka. Di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Saya akan baca, nanti saya mau tanya kepada saudara, tolong saudara jawab. 1 Samuel 16 ayat 13. Lalu Samuel mengambil tanduk berisi minyak dan mengurapinya di tengah-tengah saudara-saudaranya, dan sejak hari itu sampai seterusnya Roh Yahweh turun ke atas Daud. Lalu Samuel bangkit dan pergi ke Rama. Kejadian ini adalah kejadian ketika Samuel ngapain, saudara-saudara? Melantik Daud. Ya, Daud dilantik dengan minyak urapan dari tanduk yang berisi minyak. Itu adalah cara seorang nabi melantik. Jadi pada hari itu Daud dilantik. Tetapi kita melihat ayat yang ke-23. Pada saat Daud dilantik, dia tidak sendirian. Di situ disebutkan ada berapa? Ada orang-orang lain, siapa saudara-saudara? Saudara-saudaranya. Kemudian ayat 23.
Dan terjadilah ketika roh sesembahan-sesembahan itu ada pada Saul, maka David segera mengambil harpa dan memainkan dengan tangannya. Lalu ada kelegaan bagi Saul dan keadaannya menjadi baik dan roh yang jahat itu pergi daripadanya. Di sini kita melihat bagaimana David masih melayani Saul. Ya. Kemudian kita lihat lagi pasal yang ke-17 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Dan berkatalah Isai kepada David anaknya, tolong bawalah kepada kakak-kakakmu 1 eva gandum kering dan 10 potong roti ini, dan bergegaslah pergi ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan engkau harus membawa juga ke 10 potong keju ini kepada kepala pasukan 1000, dan kamu harus menjenguk kakak-kakakmu untuk menyelidiki bagaimana kesejahteraan mereka, dan engkau bawalah tanda-tanda dari mereka. Daud sudah dilantik, tetapi dia masih bersedia untuk menerima perintah dari ayahnya. Dari ayat-ayat ini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa Daud adalah seorang pemimpin yang rendah hati. Seorang pemimpin yang amanah, seorang pemimpin yang bisa dipercaya adalah seorang pemimpin yang rendah hati. Kita sebagai seorang pemimpin tidak untuk menunjukkan kehebatan kita. Kitab suci katakan kita harus rendah hati. Itulah seorang pemimpin besar, saudara-saudara. Dan kitab suci mengajarkan kepada kita sesuai dengan apa yang Yesua ajarkan. Mari kita membuka di dalam kitab Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-4. Di sana dikatakan, oleh karena itu, siapa saja yang merendahkan dirinya seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Jadi kalau orang ingin besar di dalam kerajaan sorga, ketika dia menjabat sebagai seorang pemimpin yang amanah di atas muka bumi ini, maka pemimpin itu harus rendah hati, bukan tinggi hati. Bagaimana sih pemimpin yang tinggi hati? Pemimpin yang tinggi hati adalah seorang pemimpin yang sulit ditemui. Kalau ditelepon sulit, lebih sulit daripada menemui presiden. Itu pemimpin yang tinggi hati. Saya sebagai seorang pemimpin yang paling gampang ditemui. Bahkan jemaat pernah datang ke rumah jam 2 malam pun saya layani. Karena saya adalah seorang pemimpin. Saya punya konsep kalau seseorang menelepon berarti dia penting. Kecuali kalau menelepon untuk mengalihkan profesi saya. Kemarin ada debt collector telepon saya. Bukan berarti saya utang tidak bayar. Ada orang hutang tidak bayar, dan bagi saya kebenarannya iya atau tidak saya tidak tahu. Saya sudah blokir beberapa telepon, saudara-saudara. Tetapi masih juga mereka menggunakan telepon yang lain. Saya angkat karena saya pikir jemaat atau orang yang butuh saya. Ternyata orang itu debt collector yang meminta untuk saya membantu dia menjadi debt collector juga, saudara-saudara. Saya bilang, loh, Anda kan tahu saya pendeta. Justru karena itu saya bilang, Anda mau mencoba-coba mengalihkan profesi saya dari seorang gembala untuk menjadi debt collector. Sorry ya, langsung saya matikan, saya blokir lagi. Jadi rupanya debt collector itu punya nomor telepon banyak sekali, saudara. Sampai ada yang telepon dari Surabaya segala macam. Mereka punya link. Jadi debt collector satu dengan yang lain ini rupanya nge-link satu dengan yang lain. Nah, untuk yang seperti ini saya tidak ada kompromi. Lebih baik saya tidak berhadapan dengan orang yang seperti itu. Apalagi saya tahu orangnya kecil cingkring, saudara-saudara. Dalam kehidupan saya dulu,
orang badan gede seperti apapun tidak pernah saya takuti. Saya pikir daripada saya jatuh di dalam dosa, lebih baik saya blokir selesai. Jadi untuk orang yang seperti ini, sorry, saya tidak bisa dihubungi. Tapi kalau untuk jemaat yang membutuhkan saya orang yang siap dihubungi anytime. Itu yang pertama. Jadi seorang pemimpin yang amanah, yang sesuai firman, yang bisa dipercaya, seharusnya rendah hati. Yang kedua, kita membuka di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-32, ayat 31 sampai 32. Dan Mose kembali kepada Yahweh dan berkata, ya, bangsa ini telah berdosa, dosa yang besar, dan mereka telah membuat bagi diri mereka sesembahan dari emas. Dan sekarang apakah engkau akan menanggung dosa mereka? Dan jika tidak, aku mohon hapuskan aku keluar dari dalam kitabmu yang telah engkau tulis. Ini adalah ucapan Mose, seorang pemimpin amanah, karena dia diperintah oleh Bapa Yahweh untuk memimpin bangsa Israel. Artinya apa? Dia siap menjadi bempernya umat-umat Tuhan. Sehingga ketika Yahweh akan membinasakan mereka, Mose katakan, apakah engkau tidak mau menanggung dosa mereka? Saya kalau membaca ini sedih hati saya, saudara-saudara, bisa menangis saya. Mose katakan, kalau engkau tidak mau menanggung dosa mereka, hapuskan saja aku dari kitab kehidupan. Ini luar biasa, artinya siap menjadikan dirinya sebagai kasetnya jemaat. Jadi hal yang kedua, seorang pemimpin yang amanah, seorang pemimpin yang sesuai dengan kebenaran firman adalah seorang pemimpin yang sadar bahwa dirinya adalah pelayan, bukan bos. Paham saudara? Sekarang ini banyak pemimpin jadi bos, hanya pintarnya ngatur, nunjuk sana, nunjuk sini. Saya kalau mampu semuanya saya kerja sendiri, saya kerjakan sendiri. Karena saya dulu sebelum jadi gembala, saya juga tukang ngepel gereja, tukang bersihin kamar mandi dan WC. Tidak masalah bagi saya. Dan itu bukan pekerjaan hina. Di hadapan Bapa Yahweh semua sama. Yang membedakan kita itu hanya jabatan organisasi saja. Di hadapan Tuhan sama. Saya ingat dulu ketika masih di gereja lama, gembala duduk di belakang, kemudian ada kursi-kursi yang lain, majelis, ya, dengan gagahnya, pakai dasi besar-besar, berdiri di depan dengan mantap, karena lebih daripada jemaat. Ketika saya menggembalakan, saya bilang turun semuanya, termasuk saya, duduk di depan jemaat, karena di hadapan Tuhan kita sama semua, tidak ada perbedaan. Jadi di sini kita melihat bagaimana Mose membela umatnya dari kemurkaan Bapa Yahweh. Karena itulah ketika saya menemukan kebenaran tentang nama Yahweh, saya selidiki, ternyata nama Yahweh tidak berbicara hanya soal nama saja, tetapi juga menyangkut tentang keselamatan. Dulu ketika seseorang mengatakan siapa yang menolak Yahweh mati binasa, saya bilang, wih keras sekali ini omongannya. Tetapi ternyata kitab Yesayahu pasal 43 ayat 11 katakan, Anoki Yahweh wa ainibal ademosia. Akulah Yahweh, tidak ada juru selamat selain aku. Roma 10 ayat 13 dikatakan, Kikol asyer yikra vesem Yahweh yimalet. Sebab barang siapa yang berseru dalam nama Yahweh akan diselamatkan. Lalu bagaimana dengan Yeshua, Pak? Yeshua adalah Elohim yang turun dalam wujud manusia. Ketika Yeshua naik ke Samayim, naik ke sorga, maka kita hanya bisa diselamatkan kalau mengakui Yeshua yang Yahweh, bukan Yeshua yang lain. Dan ini sesuai dengan ADART Gereja Pemulihan Firman
dan ADART Gereja Pemulihan Firman ini sudah uji materi dengan sampai tingkat doktoral. Tapi kalau kita melihat di Facebook, saudara-saudara, banyak sekarang ini dosen dadakan, dosen kagetan. Anak SMA belum lulus juga sudah jadi dosen. Pernah saya digoblok-gobloki. Saya bilang, oke, Anda pintar dari saya akan jadikan Anda guru saya. Murid tentu harus tahu dong, gurunya itu pendidikannya sampai di mana. Tolong Anda kasih tahu, Anda sekolah pendidikan teologi di mana. Ngibrit hilang, saudara-saudara. Tadinya goblok-gobloki, ngajar-ngajari, padahal ilmunya hanya copy paste, tanya Mbah Google. Ini sangat irasional. Saya ingin memberitahu kepada para calon gembala dan wakil gembala serta pejabat GPF, keluarga yang berdoa yang akan dilantik nanti. Saya ingin menyampaikan bahwa memimpin umat itu bukan dipimpin umat. Ini yang harus disadari. Karena sekarang ini ada banyak pemimpin tidak berani mengarahkan terhadap umat, sehingga lebih menuruti umat. Tapi bukan berarti kita anti input. Saya sering kali katakan dari jemaat, siapapun bila perlu anak sekolah minggu, beri input kepada saya. Saya siap untuk menerima inputnya. Kalau input itu sesuai dengan visi dan misi gereja, saya akan lakukan. Why not? Kenapa tidak? Apakah saya gengsi? No. Seorang pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin yang siap menerima aspirasi dari orang lain. Tetapi bukan berarti ketakutan sehingga disetir seperti pemimpin-pemimpin yang ada sekarang ini. Pemimpin gereja tentu saja yang saya maksud. Karena ketika saya tanya kepada mereka, siapa Yahweh itu? Oh, Yahweh itu Tuhan, Pak. Dia Tuhan yang disembah oleh Bapak Abraham, Meshak dan Yakub. Bapak sudah mengajarkan, oh kalau yang ini nanti, karena belum waktunya. Nanti kalau LAI mengubah, saya baru ubah. Berarti Tuhan Bapak LAI, bukan Tuhan Bapak Yahweh, Besem Yeshua Hamasya Waruah HaKodes. Tapi kan sinode kita loh, Anda ini bekerja untuk sinode atau bekerja untuk Elohim? Kita melihat di dalam kitab suci, ada seorang pemimpin besar tapi ternyata bernyali tikus. Sudah tahu siapa itu? Kita membuka saja ayatnya. 1 Samuel 15 ayat 16 sampai 24. Lalu Samuel berkata kepada Saul, berhentilah, dan aku akan menyatakan kepadamu apa yang telah Yahweh katakan kepadaku tadi malam. Dan Saul berkata kepada Samuel, katakanlah. Dan berkatalah Samuel, bukankah engkau, meskipun engkau kecil menurut pandanganmu sendiri, engkau menjadi pemimpin atas suku-suku bangsa Israel? Dan Yahweh telah mengurapi engkau sebagai raja atas Israel. Juga Yahweh telah mengutusmu dalam suatu perjalanan serta berkata, pergilah dan tumpaslah orang-orang berdosa itu, orang Amalek, dan berperanglah melawan mereka sampai mereka menumpasnya. Lalu mengapa engkau tidak mendengarkan suara Yahweh? Ya, engkau menyambar jarahan itu dan berlaku jahat dalam pandangan Yahweh. Lalu Saul berkata kepada Samuel, aku menaati suara Yahweh, dan aku pergi di jalan yang telah Yahweh utus, dan aku membawa Agag raja orang Amalek itu, dan aku telah memusnahkan Amalek. Dan dari jarahan itu rakyat mengambil kambing, domba, dan lembu sapi, barang yang utama yang dikhususkan untuk dikorbankan bagi Yahweh Elohimmu di Gilgal. Dan Samuel berkata, apakah Yahweh senang dengan persembahan-persembahan bakaran dan korban-korban persembahan sama seperti menaati suara Yahweh? Ketahuilah, menaati lebih baik daripada mempersembahkan korban, mendengarkan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan.
sebab dosa ramalan adalah pemberontakan, dan kejahatan serta penyembahan terafim adalah kedegilan. Sebab engkau telah menolak firman Yahweh, maka dia juga telah menolak engkau menjadi raja. Dan Saul berkata kepada Samuel, perhatikan kalimat ini, aku telah berdosa karena aku telah melanggar perintah Yahweh dan perkataanmu, karena aku telah takut terhadap rakyat. Saya garis bawahi kata-kata aku telah takut terhadap rakyat, dan aku telah mendengarkan suara mereka. Siapa ini? Dia adalah Raja Saul, orang hebat, tetapi ternyata dia bukan seorang pemimpin yang baik. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin yang memimpin, bukan seorang pemimpin yang dipimpin. Bisa dipahami saudara-saudara? Maka ketika dulu saya menyelidiki kebenaran firman dan saya menemukan kebenaran itu, saya tidak mau jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya mati binasa. Karena kalau kita berbicara tentang nama Yahweh, bukan hanya berbicara soal nama, tetapi juga menyangkut tentang keselamatan. Maka saya sampaikan, saya tidak peduli apapun resikonya. Dan saya bersyukur sekarang hampir seluruh telinga di Indonesia tidak ada yang tidak mendengar siapakah Yahweh itu. Sekarang tergantung apakah telinganya tetap tebal ataukah telinganya tetap tuli. Saya bersyukur akhir-akhir ini ada banyak orang yang dulunya menentang mati-matian, sekarang menerima. Karena orang itu mau belajar. Nah, kalau orang sudah tidak mau belajar, mau jadi apa jemaat yang digembalakannya? Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah adalah pemimpin yang memimpin, bukan pemimpin yang dipimpin. Tentu saja seorang pemimpin yang memimpin dengan sesuai firman, bukan menurut maunya sendiri. Karena itu kebenaran harus ditegakkan, bukan karena takut kalau nanti disingkirkan umat. Saya sudah sering katakan, bahkan ketika pertama kali mendirikan gereja pemulihan firman, saya katakan saya tidak mentolerir adanya pemberontakan umat, kecuali satu, kalau pemimpinnya salah. Kalau pemimpinnya benar kemudian diberontak karena ada jemaat yang ingin menjadi seorang pemimpin, menyaingi, saya tidak mentolerir. Kalau mau mendirikan GPF yang lain, kami tidak akan menerima. Karena gereja pemulihan firman bukan berdiri akibat dari perpecahan, tetapi kami ingin gereja pemulihan firman berdiri karena kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemimpin harus menyadari bahwa pola pikir pemimpin itu beda dengan pola pikir yang dipimpin. Ya, kalau pola pikir orang yang dipimpin, seringkali dia mengutamakan egonya, sedangkan pola pikir orang yang memimpin, dia mengupayakan untuk kebersamaan, kemajuan bersama. Jadi kita harus ingat bahwa pola pikir pemimpin itu beda dengan pola pikir yang dipimpin. Walaupun kita lihat pemimpin sekarang cenderung jadi bos atau jadi penguasa untuk memperdaya atau mengambil keuntungan dari orang-orang yang dipimpinnya. Kalau saya, maaf, saya tidak punya pikiran 0,01% pun untuk melakukan hal itu. Karena bagi saya, jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya layani adalah bagian dari hidup saya. Itu adalah darah yang Tuhan percayakan untuk saya, supaya darah mereka tidak ditanggungkan di dalam kehidupan saya. Jadi hal yang kedua adalah pemimpin yang sadar sebagai pelayan, bukan sebagai bos. Yang ketiga, pemimpin yang amanah itu yang seperti apa? Pemimpin yang amanah adalah pemimpin yang mengutamakan bagi kemuliaan Elohim,
bukan kemuliaan dirinya sendiri supaya mendapatkan sanjungan. Kita membuka di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-30. Di sana dikatakan, seharusnya lah dia bertambah-tambah dan aku menjadi berkurang. Ini adalah kesaksian dari Yohanes atau Yohanes tentang dirinya terhadap Yeshua. Jadi Yohanes menghendaki supaya Yeshua namanya besar dan dia namanya yang semakin kecil. Kalau saya namanya dikenal di seluruh Indonesia dan bahkan di seluruh jagat raya internet, itu bukan karena saya menonjolkan diri. Saya katakan, saudara-saudara, nama saya Yakub Sulistyo. Tidak ada gunanya nama Yakub Sulistyo, tidak bisa menyelamatkan. Kalau nama saya dikenal, karena itu secara otomatis karena saya memperkenalkan nama Yahweh. Seperti ketika Yeshua masuk ke kota Yerusalem, orang selalu membicarakan tentang apa? Keledai yang ditunggangi Yeshua. Padahal keledai itu menginjak-injak jubah orang. Kalau tidak ada Yeshua yang naik di atas punggungnya, maka akan ada sate keledai. Tetapi karena ada Yeshua di punggungnya, orang kaya pun rela jubahnya diinjak-injak. Dan orang selalu membicarakan Yeshua naik keledai masuk ke kota Yerusalem. Tidak pernah ada cerita ketika Yeshua masuk ke kota Yerusalem, maka Yeshua naik kucing. Tidak ada, saudara-saudara. Selalu keledai, karena dia yang ditunggangi Yeshua. Jadi kalau saudara pada akhirnya jadi dikenal, ya puji Tuhan. Yang penting tidak merebut kemuliaan Tuhan, karena segala sesuatu, hormat, kemuliaan biar hanya bagi Bapa Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Baruach HaKodesh. Karena saya menyadari siapa ini saya. Dulu waktu pertama kali ada pengenalan nama Yahweh, walaupun saya secara teologi sudah mempelajari, masih belum berani juga, saudara-saudara, untuk bersoal jawab. Sampai waktu itu saya diadu di Kota Bunga. Nah, kejadian itu yang membuat saya punya percaya diri sampai sekarang. Saya tidak peduli mau profesor dari manapun, mau doktor dari manapun, no problem bagi saya. Tadi ketika ibadah belum mulai, ada seorang hamba Tuhan dari desa kirim WA kepada saya, Pak Yakub, ini saya sedang dikeroyok sama dokter-dokter. Nggak usah khawatir, kasih ke saya, nanti saya yang jawab. Dokter-dokter kabulator bocor, nggak ngerti firman Tuhan. Nama Yahweh ditolak, nama yang tidak ada di dalam kitab suci dipuja-puja, ditinggikan. Ini kan sangat irasional, tidak sesuai dengan kebenaran firman. Saya bilang nggak usah khawatir, forward ke saya, nanti saya yang bantu balas. Bila perlu hadapkan orang itu dengan saya. Karena kita tidak mau darah ditanggungkan kepada orang yang tidak seharusnya menanggungnya. Hal yang keempat, pemimpin yang besar harus menyadari dirinya kecil, bukan merasa diri besar. Kita tahu ada seorang yang ahli Torah, tapi dia mau belajar dengan murid-murid Yeshua yang notabene adalah seorang nelayan yang tidak berpendidikan. Siapa nama pemimpin ini, saudara-saudara, yang ahli Torah? Rabi Saul, Rasul Paulus. Kita membuka ayatnya di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-9. Kisah 13 ayat yang ke-9. Akan tetapi Saulus yang juga adalah Paulus dengan dipenuhi oleh Ruach HaKodesh dan dengan menatap tajam kepadanya. Oh, ini membicarakan tentang dirinya yang mengaku sebagai orang yang rendah. Ya, nanti saya akan berikan ayatnya bagaimana Rabi Saul menggabungkan dirinya untuk belajar dengan murid-muridnya. Tetapi di dalam Kisah 13 ayat yang ke-9, siapakah Rabi Saul itu? Dia, kalau di dalam kitab ini dikatakan, saya baca sekali lagi,
Akan tetapi Saulus yang juga adalah Paulus dengan dipenuhi oleh Ruh Kudus dan dengan menatap tajam kepadanya. Saul itu adalah yang diinginkan. Dia menjadikan dirinya sebagai Paul karena dia berada di orang-orang Yahudi, maka menjadi Paulus yang berarti kecil atau rendah hati. Jadi kita itu jangan membawa nama besar kita. Siapa kita di hadapan Tuhan, saudara-saudara? Kita ini orang yang tidak ada apa-apanya. Bahkan Rabi Saul katakan, kalau kita melayani, apa sih upah kita melayani? Upah kita melayani ialah kalau aku boleh melayani tanpa upah. Jadi kita melayani saja itu sudah upah. Saya seringkali katakan, jangan kita melayani karena materi. Orang melayani karena materi, dia tidak akan mendapatkan materi. Tetapi kalau dia melayani karena jiwa-jiwa, materi yang akan cari saudara. Jangan hanya teori saja. Banyak orang berteori. Buktinya ketika saya ngomong bagaimana soal nama Yahweh, apakah engkau sudah mengajarkannya? Oh jangan Pak, nanti jemaat pecah. Memang kalau jemaat pecah kenapa? Piringnya ikut pecah. Ini sudah sikap hati dan motivasi yang berubah. Itu hal yang keempat. Yang kelima, pemimpin yang amanah adalah pemimpin yang mau belajar segala bidang agar tidak out of date di dalam pola pikirnya. Kenapa? Karena dunia itu bergerak, dunia itu selalu update. Apa saja update? Saudara punya program komputer, coba saja dalam beberapa waktu nanti pasti update sendiri. Artinya selalu berinovasi. Maka sebagai seorang gembala harus berinovasi, asal inovasinya tidak keluar dari kebenaran firman. Tadi ayatnya di dalam Kisah 9 ayat yang ke-26, saudara-saudara. Kisah 9 ayat 26. Dan setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba bergabung dengan para murid, tetapi semuanya takut akan dia karena tidak percaya bahwa dia adalah seorang murid. Jadi murid-murid pada saat itu kan pola pikirnya lugu. Lugu itu bahasa Indonesianya apa ya? Polos, pikirannya polos gitu. Sehingga ketika dia tahu siapa orang ini kan penganiaya jemaat Yesua, mereka takut. Padahal Rabi Saul ke situ dengan kerendahan hati mau belajar. Padahal dia ahli Torah, anggota Sanhedrin, tetapi dia mau belajar dengan orang kecil, para nelayan yang tidak berpendidikan tinggi. Tetapi banyak yang takut. Sekarang ini banyak pemimpin-pemimpin yang seperti orang yang dipimpin, sedikit-sedikit takut. Kemarin ketika saya ke Magelang, ada seorang preman, badannya gede, tatoan semua, seluruh tubuh, saudara-saudara. Dia cerita, saya ini sudah menghubungi beberapa pendeta, Pak. Pendeta takut melihat saya. Untung Pak Lukas bilang saya tidak takut. Saya juga tidak takut. Justru kitab suci katakan yang membutuhkan tabib adalah orang yang sakit. Nah kalau pendeta takut, tidak mau jadi apa? Dulu waktu Om Pen pertama kali datang juga dia bersaksi, tidak ada pendeta yang berani menerima. Sekarang banyak ruyuan pendeta pengen menerima dia. Ibaratnya binatang liar sudah dijinakkan, semua orang juga bisa pegang-pegang kepala. Tapi ketika masih liar, kenapa mereka tidak berani? Nyalinya nyali tikus. Kalau sama saya saja beraninya, dasar ya kok goblok. Wah itu beraninya setengah mati. Tapi kalau menghadapi orang luar tidak berani, saudara-saudara. Kita harus belajar seperti Rabi Saul. Jangan pendeta taunya hanya urusan rohani melulu. Yang di luar rohani tidak tahu apa-apa. Termasuk saudara jemaat juga pemimpin. Pemimpin untuk siapa? Untuk orang-orang luar. Dulu waktu zamannya Presiden Soeharto, ada Menteri BKKBN. Ada yang ingat siapa namanya? Haryono Suyono. Ya, saya itu sampai minta bukunya, saudara-saudara.
Loh, tujuannya apa Pak Yakub minta buku sama Haryono Suyono? Untuk tanya soal KB. Dia kan yang mimpin KB, keluarga berencana. Kalau jemaat tanya, saya bisa jawab gitu loh. Jangan jemaat tanya, Pak, kalau saya mau KB susuk boleh enggak Pak? Oh jangan, itu ada setannya. Loh, ini enggak ada korelasinya dengan dunia persetanan, saudara-saudara. Saya pelajari itu ternyata KB susuk itu memang ditaruh di lengan. Itu ada tekanan tinggi. Lihat dalam beberapa saat dia akan keluar, sehingga membuat sel ovum itu ketika bertemu dengan sperma tidak bercampur. Jadi bukan karena ada setannya. Sehingga kita memberi jawaban itu bisa akurat. Jangan nanti kita berdoa dulu ya, atau kita lihat-lihat dulu ini susuknya sudah didoakan atau belum. Nah ini spiritualize, sedikit-sedikit diaturkan ke masalah dunia spiritual tapi nggak memahami. Dulu ada pembakaran boneka Pokemon. Wah, rame-rame boneka Pokemon dibakar. Ada satu pendeta dari Semarang tahu saya punya boneka Pokemon. Pak Yakub, saya lihat Bapak punya boneka Pokemon. Oh iya, itu biasa untuk tidur anak saya. Anak saya kalau tidur ngekepi boneka Pokemon. Wah, hati-hati loh Pak, ada setannya loh. Loh kok ada setannya piye toh? Coba saja Bapak nonton video, nanti dalam waktu 10 menit tak ngeliyang begitu, pening. Saya nonton, wih bener pening saudara. Tapi apakah saya berpikir, oh iya bener ada setannya? Wah, saya umumkan saudara-saudara, mari kita rame-rame mengadakan pembakaran boneka. Lah wong orang Kristen kok takut sama boneka? Kan tidak masuk akal. Ternyata itu karena pada saat pembuatan video itu frame-nya terlalu besar, sehingga ketika ditonton itu pening. Seperti kalau saya memvideo dengan zoom in, sehingga ketika goyang sedikit, wah ini sudah goyang, orang nonton perutnya mual. Itu bukan karena ada setannya. Jadi kita selidiki. Sekarang yang sedang rame soal chip 666, saya tidak akan bicara lebih jauh karena ini nanti 1 jam lagi. Jadi kita harus pelajari dengan baik, dan kita mau belajar di segala bidang, jangan sampai out of date. Kita harus up to date. Salah satu yang sering kali terjadi, ini penyakit pendeta, saudara-saudara. Biasanya orang dibaptis, dia seharusnya apa? Dapat, kalau orang dibaptis dapat apa? Akte baptis, ya kan? Saya menyelidiki di berbagai tempat, di mana-mana. Dari zaman VOC, saya melihat pendeta ketika ada seseorang dibaptis, sampai yang dibaptis mati, akte baptisannya tidak keluar. Kenapa? Karena tidak memikirkan apa yang harus dia kerjakan sebagai seorang pemimpin. Sesibuk apapun. Makanya kemarin itu saya kejar-kejar Pak calon gembala, Pak Yohanes Sugino. Saya bilang, Pak, mana datanya? Mana datanya? Supaya ketika pelantikan terjadi semua sudah oke. Itu yang saya mau. Karena kita bekerja itu as soon as possible, secepat mungkin. Jadi tidak ada tunda-tundaan, ya. Jadi kita harus mengikuti perkembangan dunia. Dunia bergerak cepat, kita harus bergerak dengan cepat. Kita mau belajar segala bidang. Saya tidak tahu apakah di KYB masalah akte-akte sudah bisa mengerjakan sendiri. Kalau misalkan belum, kami dari Majelis Pusat siap membantu. Karena ada beberapa GPF yang lain dari berbagai kota juga demikian. Mereka ada yang tidak bisa, tolong Pak bantu kasih data. Saya kirim melalui email, nanti tinggal di print out. Selesai, saudara-saudara. Dan saya sudah ada polanya semua, sehingga membuat akte itu 5 menit selesai. Karena polanya sudah oke. Jadi kita harus belajar. Ya mudah-mudahan KYB sudah mampu, karena KYB ini sudah beranak, saudara-saudara. KYB ini punya anak di
Bovendigul. Bovendigul itu mana? Papua, ya. Mereka sudah punya anak di Papua loh, saudara-saudara. Ini luar biasa sekali. Sekarang hal yang keenam. Apa yang harus kita kerjakan sebagai seorang pemimpin yang amanah? Pemimpin yang amanah, pemimpin yang bisa dipercaya adalah seorang pemimpin yang punya visi dan misi. Bukan hanya pokoknya ibadah rutin. Saya tidak mau pokoknya ibadah rutin. Saya ada sebagai gembala harus terjadi kemajuan. Sebagai ketua majelis pusat, GPF harus mengalami kemajuan. Tidak hanya begitu saja. Kemajuan di bidang apa? Ya mau kualitas mau kuantitas, pokoknya terjadi kemajuan. Jangan hanya begitu-begitu saja. Kalau saudara melihat ada anak kecil tidak maju, masih kecil saja terus-terusan tubuhnya, kemudian pikirannya juga seperti itu bukan hanya kuntet, kerdil, tapi juga idiot, tidak ada kemajuan sama sekali. Orang hidup normal harus bertumbuh. Dulunya badannya kecil, sekarang badannya gemuk, besar. Dulunya pola pikirnya, pikiran kanak-kanak, sekarang menjadi punya pola pikir orang dewasa. Itu artinya terjadi perubahan. Jadi jangan hanya pokoknya ibadah rutin. Kalau tahu bahwa sebagai seorang pemimpin yang diangkat Tuhan, ya harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Jangan malas, ya. Semua manusia itu punya waktu yang sama. Yang membedakannya adalah bagaimana kita menggunakan waktu itu. Seorang pemimpin yang besar adalah seorang pemimpin yang punya mimpi. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, apa yang saudara pimpin itu nantinya mau jadi apa? Itu baru seorang pemimpin. Jangan wes lah Pak, pokoknya seperti ini, tidak bisa. GPF keluarga yang berdoa ini dulu sempat menggoncangkan daerah Cililitan loh saudara-saudara. Gonjang-ganjing daerah Cililitan. Nah, saya mengharap dengan nanti adanya pelantikan ini bikin kegoncangan lagi. Bila perlu bukan hanya daerah Cililitan yang goncang, seluruh Indonesia goncang. Kita bekerja sama untuk menggoncang Indonesia. Jadi gunakan waktu dengan baik. Waktu saya itu tidak terbatas, saudara-saudara. Saya sudah sering kali katakan, waktu saya itu tidak terbatas. Kadang saya tertidur pun ada komputernya, laptop masih ada di perut saya. Saya terbangun karena perutnya panas kena komputer. Jadi tidak ada waktu. Kapanpun, jangan nunggu mood. Masa orang melayani kok mood-mutan? Nanti di mood. Yang terakhir, yang ketujuh, pemimpin yang amanah adalah pemimpin yang berjaga-jaga atas jemaat yang dipercayakan kepadanya. Kita membuka ayat yang terakhir di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-17. Yakinilah mereka yang menjadi para pemimpinmu dan tunduklah, karena mereka sendiri berjaga-jaga demi jiwamu sebagai orang yang memberikan pertanggungjawaban, sehingga mereka dapat melakukan hal itu dengan sukacita dan tidak dengan berkeluh kesah, karena hal itu tidak bermanfaat bagimu. Seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang amanah adalah seorang pemimpin yang memikirkan kesejahteraan umatnya. Kalau berbicara tentang kesejahteraan umat, bukan berarti pemimpin itu memberi uang, ya, memberi makan. Yang diberi adalah kail supaya bisa mengail sendiri. Kalau seorang pemimpin maunya memberi makan terus-menerus, tujuannya apa? Supaya disanjung oleh jemaat. Ini merebut kemuliaan Tuhan. Seorang pemimpin yang baik, dia mendoakan jemaatnya supaya jemaatnya maju di dalam Tuhan, diberkati pekerjaannya. Saya ketika sedang merenung, kadang saya berpikir, Tuhan, jemaatmu hari ini apakah ada yang menangis? Kalau ada yang menangis atau termangu-mangu karena mereka berpikir saya tidak tahu apa yang harus saya kerjakan, tolong Tuhan, jamah mereka, datangi mereka, berkati mereka.
Itu tidak harus berdoa seperti anak sekolah minggu. Mari anak-anak, kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Bukan begitu. Anytime, setiap saat kita bisa berdoa mendoakan jemaat. Amin. Kemajuan jemaat adalah kemajuan dirinya sendiri juga. Karena itu saya mengharapkan bagi gembala, wakil gembala, dan pejabat Gereja Pemulihan Firman Keluarga yang berdoa, hendaklah menjadi seorang pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik itu di depan atau di belakang? Di depan. Gambar-gambar Yesua menjadi penggembala domba itu dia ada di depan. Kita ini bukan gembala bebek. Kalau gembala bebek di mana? Di belakang. Dia pakai kayu yang panjang itu dia belok sini, nanti belok sini, ya. Dia adanya di belakang. Pemimpin rohani harus di depan, siap menghadapi segala resiko, tanggung segala resiko untuk jemaat yang Tuhan percayakan kepadanya. Saya tidak akan memperpanjang firman, biarlah firman ini akan menjadi berkat bagi kita semua, secara khusus untuk calon gembala, wakil gembala, dan pejabat Gereja Pemulihan Firman Keluarga yang berdoa. Amin buat firman Tuhan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Sekretaris Umum untuk bisa maju ke depan untuk menyampaikan sesuatu. Ya, Salam alaikum Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Wajahnya agak tegang. Tengok kanan kiri, kasih senyum yang paling indah buat saudaramu, ya. Sudah? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini ada pelantikan pejabat Gereja Pemulihan Firman Keluarga yang berdoa dari Jakarta. Oleh sebab itu kita akan undang yang akan dilantik dari Gembala Sidang, Wakil Gembala Sidang, pejabat, dan yang akan dilantik. Saya undang yang pertama Bapak Gembala Yohanes Sugino STH, silakan maju ke depan. Kemudian Gembala Muda Foni Miskel Mopo sebagai Wakil Gembala Sidang bisa maju ke depan. Kemudian yang ketiga Gembala Muda Fredrik Ferdinand Muhyiddin sebagai pejabat Gereja Pemulihan Firman. Dan yang keempat, yang terakhir adalah Bapak James H.F. Winod Watan sebagai Imam Gereja Pemulihan Firman Keluarga yang berdoa. Silakan masuk. Bisa ke sini ya, tengah-tengah ya. Oke. Nah, saat ini saya akan bacakan dahulu surat keputusan dari Majelis Pusat Gereja Pemulihan Firman. Surat keputusan nomor 031 Gembala GPF SK strip Majelis Pusat Romawi 11 2020 tentang pengangkatan Gembala Sidang Gereja Pemulihan Firman atas nama Majelis Pusat Gereja Pemulihan Firman menimbang 1. Bahwa pejabat Gereja Pemulihan Firman dalam melaksanakan tugas pelayanannya harus menerima haknya untuk mendapat jaminan hukum. 2. Bahwa tugas-tugas yang dipercayakan sebagai Gembala Sidang Gereja Pemulihan Firman adalah amanat agung Adonai Yeshua Mashiach yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab kepada Elohim dan kepada manusia. 3. Bahwa untuk menjamin legalitas dan wewenang kepada yang diberi untuk menerima tanggung jawab maka perlu dibuat surat keputusan. Mengingat 1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. 3. PP Nomor 8 Tahun 1986
tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985. 4. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Majelis Pusat Gereja Pemulihan Firman sesuai dengan Akta Notaris Pendiri Majelis Pusat Gereja Pemulihan Firman nomor 22 tertanggal 25 Juli 2015 di Ambarawa. Memutuskan mengangkat Gembala Yohanes Sugino STH sebagai Gembala Sidang untuk 1. Pelayanan rohani berdasarkan firman Yahweh Elohim di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes dalam jemaat GPF Keluarga yang Berdoa di Jakarta. 2. Dapat bekerja sama dengan sesama Gembala Sidang Gereja Pemulihan Firman dengan tanpa intervensi. Ketentuan 1. Berpegang pada ketentuan yang sudah ditulis dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta yang tertulis dalam buku tambahan Gereja Pemulihan Firman. 2. Tidak terlibat politik praktis dan memperhatikan trik kerukunan antar umat beragama. 3. Kepada yang berwajib dimohon untuk memberikan bantuan sebelumnya. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan ditinjau kembali. Dikeluarkan di Ambarawa tanggal 8 November 2020. Gembala Dr. Yakub Sulistyo STH MA Ketua Umum, Gembala Yefta Mulyanto Sekretaris Umum. Berita acara peneguhan dan pentabisan Gembala Sidang Gereja Pemulihan Firman Keluarga yang Berdoa Jakarta nomor 029/BA Gembala GPF F Majelis Pusat Romawi 11/2020 pada hari ini Minggu 8 November tahun 2020 bertempat di Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa. Atas berkat rahmat Yahweh Elohim di dalam nama Yeshua HaMashiach dan pertolongan Ruach HaKodes, kami atas nama Dewan Pendiri Gereja Pemulihan Firman meneguhkan, mentabiskan Gembala Sidang Gereja Pemulihan Firman Keluarga yang Berdoa Jakarta, yaitu Gembala Yohanes Sugino STH, di dalam nama Yahweh Sang Bapa, Yeshua HaMashiach Sang Putra dan Ruach HaKodes bagi pekerjaan mulia penyelamatan jiwa-jiwa. Diteguhkan dan ditabiskan oleh Ketua Majelis Pusat Gereja Pemulihan Firman Gembala Dr. Yakub Sulistyo STH MA, Ketua Majelis Pusat. Surat keputusan nomor 032 Gembala GPF SK Majelis Pusat Romawi 11 2020 tentang pengangkatan wakil Gembala Sidang Gereja Pemulihan Firman atas nama Majelis Pusat Gereja Pemulihan Firman. Menimbang 1. Bahwa pejabat Gereja Pemulihan Firman dalam melaksanakan tugas pelayanannya harus menerima haknya untuk mendapat jaminan hukum. 2. Bahwa tugas-tugas yang dipercayakan sebagai wakil Gembala Sidang Gereja Pemulihan Firman adalah amanat agung Adonai Yeshua HaMashiach yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab kepada Elohim dan kepada manusia. Bahwa untuk menjamin legalitas dan wewenang kepada yang diberi untuk menerima tanggung jawab maka perlu dibuatkan surat keputusan. Mengingat 1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan. 3. PP Nomor 8 Tahun 1986 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Majelis Pusat Gereja Pemulihan Firman sesuai dengan Akta Notaris Pendirian Majelis Pusat Gereja Pemulihan Firman nomor 22 tertanggal 25 Juli 2015 di Ambarawa. Memutuskan mengangkat Gembala Muda Foni Miskalumupau sebagai wakil Gembala Sidang untuk 1. Pelayanan rohani berdasarkan firman Yahweh Elohim di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes dalam jemaat GPF Keluarga yang Berdoa di Jakarta. 2. Dapat bekerja sama
bekerja sama dengan sesama gembala sidang di Gereja Pemulihan Firman dengan tanpa intervensi. Ketentuan 1. Berpegang pada ketentuan yang sudah ditulis dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta yang tertulis dalam buku tambahan Gereja Pemulihan Firman. 2. Tidak terlibat politik praktis dan memperhatikan tri kerukunan antar umat beragama. 3. Kepada yang berwajib dimohon untuk memberikan bantuan seperlunya. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan ditinjau kembali. Dikeluarkan di Ambarawa pada tanggal 8 November 2020. Gembala Dr. Yakub Sulistyo STH MA, Ketua Umum. Gembala Yifta Mulyanto, Sekretaris Umum. Berita acara: peneguhan dan pentahbisan Wakil Gembala Sidang Gereja Pemulihan Firman Keluarga yang Berdoa, Jakarta, nomor 030-BA- Gembala GPF F strip Majelis Pusat Romawi 11 2020 pada hari ini Minggu 8 November tahun 2020 bertempat di Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa. Atas berkat rahmat Yahweh Elohim di dalam nama Yeshua Mashiach dan pertolongan Ruh Kudus, kami atas nama Dewan Pendiri Gereja Pemulihan Firman meneguhkan, mentahbiskan Wakil Gembala Sidang Gereja Pemulihan Firman Keluarga yang Berdoa, yaitu Gembala Muda Foni Misgalumopau, di dalam nama Yahweh Sang Bapa, Yeshua Mashiach Sang Putra dan Ruh Kudus, bagi pekerjaan mulia penyelamatan jiwa-jiwa. Diteguhkan dan ditahbiskan oleh Ketua Majelis Pusat Gereja Pemulihan Firman Gembala Dr. Yakub Sulistyo STH MA, Ketua Majelis Pusat. Surat keputusan nomor 049 Pejabat GPF SK strip Majelis Pusat Romawi 11 2020 tentang pengangkatan pejabat Gereja Pemulihan Firman atas nama Majelis Pusat Gereja Pemulihan Firman menimbang: 1. Bahwa pejabat Gereja Pemulihan Firman dalam melaksanakan tugas pelayanannya menerima haknya untuk mendapat jaminan hukum, bahwa tugas-tugas yang dipercayakan sebagai pejabat Gereja Pemulihan Firman adalah amanat agung Adonai Yeshua Mashiach yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab kepada Elohim dan kepada manusia. 3. Bahwa untuk menjamin legalitas dan wewenang kepada yang diberi untuk menerima tanggung jawab, maka perlu dibuatkan surat keputusan. Mengingat: 1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Undang-Undang nomor 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan. 3. PP nomor 8 tahun 1986 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 8 tahun 1985. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Majelis Pusat Gereja Pemulihan Firman sesuai dengan Akta Notaris Pendiri Majelis Pusat Gereja Pemulihan Firman nomor 22 tertanggal 25 Juli 2015 di Ambarawa memutuskan mengangkat Gembala Muda Fredrik Ferdinand Muhedi sebagai pejabat Gereja Pemulihan Firman untuk: 1. Pelayanan rohani berdasarkan firman Yahweh Elohim di dalam nama Yeshua Mashiach dan Ruh Kudus dalam Jemaat GPF Keluarga yang Berdoa di Jakarta, dapat bekerja sama dengan sesama pejabat Gereja Pemulihan Firman di mana Elohim menugaskannya. Ketentuan: 1. Berpegang pada ketentuan yang sudah ditulis dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta yang tertulis dalam buku tambahan Gereja Pemulihan Firman. Tidak terlibat politik praktis dan memperhatikan tri kerukunan antar umat beragama. 3. Kepada yang berwajib dimohon memberikan bantuan seperlunya. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan ditinjau kembali. Dikeluarkan di Ambarawa pada tanggal 8 November 2020. Gembala Dr. Yakub Sulistyo STH MA, Ketua Umum. Gembala Yifta Mulyanto, Sekretaris Umum. Berita acara: peneguhan dan pentahbisan pejabat Gereja Pemulihan Firman nomor 031-BA- Gembala GPF F strip Majelis Pusat Romawi 11 2020 pada hari ini Minggu 8 November tahun 2020
bertempat di gereja pemulihan firman Surya Kebenaran Ambarawa atas berkat rahmat Yahweh Elohim di dalam nama Yeshua Mashiach dan pertolongan Ruach Kodes, kami atas nama Dewan Pendiri Gereja Pemulihan Firman meneguhkan atau mentahbiskan pejabat Gereja Pemulihan Firman, yaitu Gembala Muda Fredrik Ferdinand Mohede, di dalam nama Yahweh Sang Bapa, Yeshua Mashiach Sang Putra dan Ruach Kodes, bagi pekerjaan mulia penyelamatan jiwa-jiwa, diteguhkan dan ditahbiskan oleh Ketua Majelis Pusat Gereja Pemulihan Firman, Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA, Ketua Majelis Pusat. Ya, yang terakhir nanti untuk penandatanganan khusus untuk yang terakhir yaitu Bapak Jim, nanti yang tanda tangan Bapak Gembala Sijak, tidak dari Majelis Pusat, karena di anggaran dasar rumah tangga Gereja Pemulihan Firman tidak ada pengangkatan imam. Kalau imam lokal dari gereja lokal setempat, jadi nanti yang tanda tangan Pak Yohanes Gino bersama dengan Ibu Yola sebagai sekretaris. Saya akan bacakan surat keputusannya. Surat keputusan nomor 001 garis miring pejabat GPF strip KYB strip Majelis Jemaat garis miring Romawi 11 garis miring 2020 tentang pengangkatan pelayan Gereja Pemulihan Firman Keluarga yang Berdoa atas nama Majelis Jemaat Gereja Pemulihan Firman Keluarga yang Berdoa, menimbang 1. Bahwa pejabat Gereja Pemulihan Firman dalam melaksanakan tugas pelayanannya harus menerima haknya untuk mendapat jaminan hukum. 2. Bahwa tugas-tugas yang dipercayakan sebagai pejabat Gereja Pemulihan Firman adalah amanat agung Adonai Yeshua Mashiach yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab kepada Elohim dan kepada manusia. Bahwa untuk menjamin legalitas dan wewenang kepada yang diberi untuk menerima tanggung jawab, maka perlu dibuatkan surat keputusan. Mengingat 1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. 3. PP Nomor 8 Tahun 1986 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985. 4. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Majelis Pusat Gereja Pemulihan Firman sesuai dengan akta notaris pendirian Majelis Pusat Gereja Pemulihan Firman nomor 22 tertanggal 25 Juli 2015 di Ambarawa, memutuskan mengangkat James H.F. Winowatan sebagai imam Gereja Pemulihan Firman Keluarga yang Berdoa untuk 1. Pelayanan rohani berdasarkan firman Yahweh Elohim di dalam nama Yeshua Mashiach dan Ruach Kodes dalam jemaat GPF Keluarga yang Berdoa di Jakarta. 2. Dapat bekerja sama dengan sesama pejabat Gereja Pemulihan Firman di mana Elohim menugaskan. Ketentuan 1. Berpegang pada ketentuan yang sudah ditulis dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta yang tertulis dalam buku tambahan Gereja Pemulihan Firman. 2. Tidak terlibat politik praktis dan memperhatikan tri kerukunan antar umat beragama. 3. Kepada yang berwajib dimohon untuk memberikan bantuan sepenuhnya. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan ditinjau kembali. Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 8 November 2020. Gembala Yohanes Sugino STH, Gembala Sinjang. Yolanda J. Tuo, Sekretaris Umum. Ya. Itu saya sudah bacakan untuk surat keputusan dari Majelis Pusat. Saya undang Ketua Umum Majelis Pusat untuk bisa maju ke depan untuk pelantikan para gembala jemaat keluarga yang berdoa. Baik, untuk gembala, wakil gembala dan pejabat serta imam, tolong ikuti saya dalam janji pejabat dengan suara yang keras. Nanti pada saat saya baru nyebut namanya sendiri-sendiri ya. Siap? Di hadapan Bapak Yahweh. Di hadapan Bapak Yahweh. Semua ya Bapak. Bersama. Di hadapan Bapak Yahweh. Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes.
Saya berjanji akan melaksanakan tugas sebagai pejabat dengan mandat dari Majelis Pusat Gereja Pemulihan Firman dengan penuh tanggung jawab kepada Bapak Yahweh, Yeshua HaMashiach, dan Ruach HaKodes dengan kasih Elohim. Di hadapan Bapak Yahweh, Yeshua HaMashiach, dan Ruach HaKodes, saya berjanji akan melakukan kewajiban saya sebagai pejabat Gereja Pemulihan Firman sesuai dengan apa yang sudah tertulis dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gereja Pemulihan Firman dalam nama Yahweh, Yeshua HaMashiach, dan Ruach HaKodes untuk kemajuan Gereja Pemulihan Firman dan kemuliaan dari Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach, dan Ruach HaKodes. Di hadapan Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach, dan Ruach HaKodes, saya berjanji akan bekerja sama dengan pemerintah Republik Indonesia dalam menegakkan kebenaran sesuai firman Elohim. Di hadapan Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach, dan Ruach HaKodes, saya berjanji akan bekerja sama dengan Gereja Pemulihan Firman di seluruh Indonesia dan tunduk kepada pemimpin dan peraturan Sinode Gereja Pemulihan Firman di dalam nama Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach, dan Ruach HaKodes. Ya, ini adalah janji yang sudah Bapak dan Ibu sampaikan di hadapan Bapa Yahweh. Sebelum saya lantik nanti setelah pelantikan baru penandatanganannya. Saya minta untuk jemaat bisa berdiri bersama-sama. Yang di depan silakan bisa berlutut. Saya minta saudara arahkan tangan saudara ke depan, dan nanti saya minta sekretaris umum dan wakil ketua sinode untuk bisa maju ke depan untuk mendoakan mereka. Mari arahkan tangan saudara ke depan, biarlah Tuhan memakai mereka. Nanti silakan sekum dan wakil ketua bisa menumpahkan tangan atas mereka. Bapa Sorgawi, kami datang kepadamu untuk saudara-saudara, rekan-rekan kami yang pada hari ini dilantik menjadi gembala, wakil gembala, pejabat, dan imam gereja lokal. Kami memberkati mereka di dalam nama Yeshua HaMashiach. Engkau yang akan menolong, memberikan hikmat akal budi kepada mereka satu persatu. Engkau sendiri yang akan menolong mereka, Tuhan. Kami menjamah di dalam nama Yeshua HaMashiach. Kami sadar pada saat mereka melayani, mereka akan menghadapi tantangan-tantangan. Maka Engkau yang akan memberi hikmat akal budi untuk mampu melewati semua tantangan yang ada di dalam nama Yeshua HaMashiach. Engkau akan memakai dengan dahsyat. Di kedua tangan mereka Tuhan berikan kuasa dan otoritas, sehingga ketika mereka mendoakan orang sakit disembuhkan. Ketika mereka melakukan karya itu bisa besar, sehingga nama Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes akan ditinggikan. Berikan ketangguhan kepada mereka, urapan dari tempat yang maha tinggi untuk menyertai kehidupan mereka semua. Karena Gereja Pemulihan Firman, keluarga yang berdoa ada di tangan mereka atas izin Tuhan. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan bisa berdiri, saudara bisa duduk. Saya ucapkan selamat kepada Pak Yohanes Sugino, kepada Ibu Moni, Pak Fredri, Pak Gubernur Bekasi. Silakan.
tangan lagi. Nanti SK-nya juga kalau tanda tangan. Oke. Tuyulai kok nih? Ya? Tuyulai kok? Apa Pak? Tuyulai kok nggak? Ikut kesini nggak Tuyulai? Oh enggak ya? Oh berarti nanti aja tanda tangan ya? Yang Pak Bino nanti aja. Ini langsung mau masih diundang ke depan, serahkan kalian. Ini diserahkan sekalian. Ini yang Pak, ini enggak tanda tangan ya? Di belakang aja. Ya udah, ambil satu-satu. Pak Bino bisa cepat. Saya mengundang Pak Gembala Yohanes Sugito. Sana Pak, ya. Itu wakil pengarah. Ya, selesai, Cino. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Segala hormat, puji dan syukur kami naikkan kepadamu pada saat ini, Bapa Yahweh Besem Yeshua Hamasya Waruah Kodes. Engkau yang telah memimpin ibadah kami dari awal sampai dengan akhirnya. Bahkan pelantikan gembala, wakil gembala dan pejabat serta pelayan gereja lokal sudah Tuhan lakukan. Kami percaya bahwa gereja pemulihan firman, keluarga yang berdoa akan semakin berkembang, semakin maju untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kirim malaikat untuk menjaga melindungi kami, tibakan di rumah masing-masing dengan selamat. Demikian pun ketika sesampainya di rumah, kami melakukan aktivitas apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan,
kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat dikembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini. Engkau pakai mereka semakin hari semakin heran. Saudara-saudara kami yang akan kembali ke Jakarta, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan perjalanan mereka. Kirim malaikat untuk menjaga, melindungi, tibakan di Jakarta dengan selamat, berkumpul dengan keluarga dan jemaat yang dipercayakan kepada mereka. Biarlah malaikat senantiasa menyertai siang dan malam di dalam pelayanan mereka, disertai dengan pertolongan Ruach HaKodes. Terima kasih Bapa. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh weyis mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh pana oleh kawikoneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana oleh kawiyashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli Jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya. Amin.
His name.